legenda Raden Bey Cakrawedana, asal-usul Kabupaten Cilacap. Di era keemasan Majapahit, ketika Nusantara berada di puncak kejayaannya, terdapat sebuah wilayah di selatan Jawa yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang kaya dan beragam. Wilayah ini, yang kini kita kenal sebagai Kabupaten Cilacap, telah menjadi saksi bisu atas kepemimpinan dua tokoh legendaris, Ki Gede Ayah dan Ki Ageng Donan. Ki Gede Ayah, seorang penguasa lokal yang namanya terukir dalam sejarah, dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki visi jauh ke depan. Ia memainkan peran penting dalam membangun dan mengembangkan wilayah Cilacap, yang pada masa itu masih merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit. Ki Gede Ayah tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang adil tetapi juga sebagai pembina masyarakat yang memajukan pertanian dan perdagangan di wilayahnya. Zaman Ki Gede Ayah dan Ki Ageng Donan adalah periode yang penuh dengan peristiwa menarik dan penting dalam sejarah Jawa. Salah satu peristiwa penting adalah pembukaan Alas Mentaok oleh Ki Ageng Pemanahan, yang merupakan keturunan Brawijaya V dan ayah dari Panembahan Senopati. Alas Mentaok kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Mataram Islam. Pembukaan hutan besar ini tidak hanya mengubah lanskap geografis tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah politik dan budaya di Jawa. Dari pembukaan Alas Mentaok, Ki Ageng Pemanahan dan putranya, Panembahan Senopati, meletakkan dasar bagi pertumbuhan kerajaan Mataram Islam. Ini adalah era di mana tanah Jawa mulai menyatu di bawah satu kekuasaan yang kuat, menandai awal dari dominasi politik dan spiritual yang baru. Ki Ageng Pemanahan juga terlibat dalam misi melawan Arya Penangsang, yang merupakan bagian dari konflik suksesi yang lebih besar di Kerajaan Demak. Kemenangan dalam pertempuran ini tidak hanya memperkuat posisinya, tetapi juga membuka jalan bagi pendirian Kerajaan Pajang. Setelah membantu Jaka Tingkir mengalahkan Arya Penangsang, Ki Ageng Pemanahan diberi hadiah berupa tanah Alas Mentaok oleh Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang. Ini adalah momen penting yang menandai pengukuhan wilayah Mataram dan awal dari kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Sementara itu, Ki Ageng Donan, seorang penjaga perbatasan yang tangguh. Ia adalah sosok yang berkuasa di wilayah yang sama, dan dikenal karena keahlian militernya yang luar biasa serta strategi pertahanan yang mumpuni. Ki Ageng Donan bertugas menjaga wilayah selatan Majapahit, sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alam dan menjadi jalur perdagangan penting. Dengan kebijaksanaan dan keberanian yang dimilikinya, ia memastikan bahwa wilayah tersebut terlindungi dari serangan dan pengaruh kerajaan lain. Ia membangun serangkaian benteng dan pos pengawasan yang tersebar di sepanjang perbatasan, menjadikan Cilacap sebagai benteng pertahanan yang kuat dan tidak tergoyahkan. Ki Gede Pemanahan sempat berguru dengan Sunan Kalijaga, salah satu dari wali Songo yang sangat dihormati. Hubungan ini menunjukkan pengaruh spiritual yang kuat dan peran para wali dalam menyebarkan Islam di Jawa. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa zaman Ki Gede Ayah dan Ki Ageng Donan adalah masa transisi yang penting, di mana struktur politik dan spiritual Jawa mulai berubah, membentuk fondasi bagi masa depan yang akan datang. Kisah-kisah ini tidak hanya menarik dari segi historis tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana kekuatan politik dan spiritual berinteraksi dan membentuk sejarah Jawa. Setelah era Ki Gede Pemanahan, hiduplah seorang penjelajah yang tak kenal lelah, Raden Bey Cakrawedana. Putra dari Tumenggung Cakrawedana I, sang Bupati Kasepuhan Banyumas, Raden Bey adalah sosok yang dilahirkan dari rahim keberanian dan dibesarkan dengan kearifan. Dengan semangat yang berkobar seperti api unggun di malam yang gelap, Raden Bey diberi amanah oleh kerajaan untuk membuka hutan dan mendirikan pemukiman baru di daerah selatan, sebuah tugas yang hanya bisa dipercayakan kepada pria dengan hati seberani singa dan tekad sekuat baja. Pada akhir abad ke-14, Raden Bey dan rombongannya memulai perjalanan yang penuh tantangan. Mereka bergerak melintasi hutan lebat yang seolah tak pernah berakhir,
menyeberangi sungai yang deras, menghadapi segala rintangan dengan keberanian yang tak pernah luntur. Setiap langkah mereka adalah tarian dengan maut, namun Raden Bei tetap memimpin dengan kebijaksanaan. Setelah berhari-hari dalam perjalanan, mereka tiba di ujung lekukan pantai Teluk yang bentuknya mirip mata bajak, atau dalam bahasa Jawa disebut Wuku. Tempat itu, yang kini kita kenal sebagai Cilacap, adalah saksi bisu atas kegigihan dan ketabahan Raden Bei dan rombongannya. Cacap atau Telacap, nama yang diberikan untuk tempat ini, adalah bukti nyata dari perjuangan yang tak kenal menyerah. Raden Bei Cakrawedana memiliki visi yang jauh ke depan dalam membangun pemukiman yang harmonis dengan alam sekitar. Dengan menghormati tradisi dan budaya lokal, ia merancang pemukiman yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, tetapi juga memperkaya kehidupan sosial dan budaya mereka. Arsitektur pemukiman yang dibangun Raden Bei mencerminkan filosofi Jawa yang mendalam, di mana setiap struktur dibangun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Ia memastikan bahwa desain bangunan, tata letak jalan, dan ruang publik mendukung interaksi sosial yang kuat dan memungkinkan penduduk untuk hidup selaras dengan alam. Pemukiman yang ia dirikan tidak hanya menjadi tempat tinggal tetapi juga pusat perdagangan dan budaya yang subur. Raden Bei memperkenalkan sistem irigasi yang efisien untuk pertanian, mendirikan pasar untuk memfasilitasi perdagangan, dan membangun tempat ibadah yang menjadi pusat kegiatan komunal. Dengan demikian, pemukiman tersebut berkembang menjadi tempat yang makmur, di mana ekonomi dan budaya berkembang dengan subur. Peran Raden Bei dalam pembangunan Cilacap sangat signifikan. Ia tidak hanya membangun infrastruktur fisik tetapi juga meletakkan dasar bagi perkembangan sosial ekonomi dan budaya yang berkelanjutan. Pemukiman yang ia bangun dengan penuh perhitungan dan kearifan ini menjadi warisan yang terus bertahan hingga hari ini, mencerminkan kebijaksanaan dan kepemimpinan Raden Bei Cakrawedana. Kisah Raden Bei menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun, mengingatkan kita pada semangat eksplorasi dan keberanian dalam menghadapi yang tidak diketahui. Legenda ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan penghargaan terhadap alam serta budaya. Era kolonial dan pembentukan kabupaten. Tanggal 22 Agustus 1831 merupakan hari bersejarah bagi Cilacap, sebuah hari yang menandai babak baru dalam kronik panjang wilayah ini. Pada hari itu, berdasarkan resolusi Dewan Hindia Belanda, Cilacap secara resmi diintegrasikan ke dalam Keresidenan Banyumas. Ini adalah langkah penting yang menegaskan posisi Cilacap dalam peta administratif kolonial Hindia Belanda. Seorang tokoh dengan latar belakang administratif yang kuat, Ge de Serière, diangkat menjadi residen pertama. Tugasnya tidak ringan. Ia harus memastikan bahwa transisi kekuasaan berjalan lancar dan bahwa kepentingan kolonial Belanda terjaga. Dia dikenal karena kebijaksanaannya dalam mengelola wilayah dan kemampuannya untuk bekerja sama dengan para pemimpin lokal. Di sisi lain, Raden Tumenggung Cakranegara III, seorang bangsawan Jawa yang dihormati, diangkat sebagai Bupati Cilacap. Sebagai Bupati, Raden Tumenggung Cakranegara III memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin masyarakat Cilacap dan memastikan bahwa peraturan dan kebijakan baru diterima dan dijalankan dengan baik. Kolaborasi antara Ge de Serière dan Raden Tumenggung Cakranegara III menciptakan sinergi administratif yang efektif. Mereka bekerja bersama untuk mengembangkan Cilacap, tidak hanya sebagai pusat administratif tetapi juga sebagai pusat perdagangan dan budaya. Keduanya memainkan peran penting dalam membentuk Cilacap menjadi wilayah yang makmur dan dinamis. Demikianlah kisah ini diceritakan dari rangkuman beberapa sumber. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.